Seorang anak perempuan berumur 9 tahun berdiri gemetar di gerbang rumah sakit sambil menggendong adik bayinya, sementara ibunya yang sakit terhuyung di sampingnya. Namun, alih-alih mendapat bantuan, mereka malah ditolak. Tidak ada asuransi, tidak ada uang, tidak ada belas kasihan. Tepat ketika malam terasa lebih dingin dari biasanya, seorang tentara berhenti. Anjing Golden Retriever-nya membeku, lalu menggeram rendah. Dan dalam satu gerakan berani, tentara itu melangkah maju, mengangkat ibu itu ke dalam pelukannya dan berkata, "Mereka bersamaku." Apa yang terjadi selanjutnya mengguncang seluruh rumah sakit hingga ke intinya. Willow Creek, Montana, adalah kota yang selalu tampak lebih sepi saat dingin. Malam itu, udaranya segar dan tenang, jenis dingin yang meresap ke dalam tulang dan membuat lampu jalan pun berdengung sedikit lebih rendah. Tidak ada salju yang turun, tetapi trotoar lembab dan licin karena embun beku yang merayap masuk beberapa jam sebelumnya. Pusat medis Santo Grace berdiri di tepi jalan utama, pintu kacanya bersinar di bawah kabut oranye lampu natrium, sunyi, bersih, tak tersentuh. Di seberang jalan, dekat tepi halte bus tua, 3 sosok meringkuk dalam diam. Emily, yang baru berusia 9 tahun, memiliki tatapan seseorang yang telah belajar terlalu banyak terlalu cepat. Dia kurus, hampir rapuh, dengan rambut coklat gelap panjang yang diikat dengan pita seadanya dan tangan yang pecah-pecah karena kedinginan. Dalam pelukannya, dia memeluk adik bayinya, Nuh, yang dibedong dengan lapisan selimut tipis dan kain flanel. Napasnya samar di tulang selangkanya. Di samping mereka, merosot ke dinding, adalah Sarah, ibu mereka. Pada usia 31 tahun, dia tampak lebih dekat ke 40 tahun. Tubuhnya yang dulu kuat telah terkikis oleh kesulitan dan penyakit. Tulang pipinya yang tajam sekarang menonjol terlalu kentara dan bibirnya pucat dan pecah-pecah. Sarah pernah menjadi penjual bunga di kota tetangga, terkenal karena senyumnya yang hangat dan kebijaksanaannya yang tenang. Tetapi bertahun-tahun kemiskinan, menjadi ibu tunggal, dan serangan pneumonia baru-baru ini telah menguras hampir semua yang dimilikinya kecuali naluri protektifnya. Napas Sarah dangkal dan lambat. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi satu tangannya bertumpu melindungi bahu Emily. Matanya, merah dan setengah tertutup, menatap rumah sakit di seberang jalan. Emily melirik Nuh. Bayi itu tidak mengeluarkan suara, tubuhnya hampir tidak bergerak di bawah kain. Dia bersandar pada Sarah, berbisik, "Mama, kita harus masuk, kumohon." Sarah menggelengkan kepalanya lemah. Mereka akan bertanya. Kita tidak punya apa yang mereka inginkan. Bukan uang, Sarah khawatir. Itu adalah penolakan. Dia telah mendengar terlalu banyak cerita tentang orang-orang seperti mereka yang ditolak. Tidak ada asuransi, tidak ada kartu identitas, tidak ada jalan masuk. Dan dia tidak tahan pingsan di depan orang asing sekali lagi. Dari jalan yang lebih jauh, sepatu bot menekan trotoar dengan mantap. Jack Carson, 37 tahun, berjalan dengan ritme seorang prajurit, bahu tegak, pandangan rendah, setiap langkah ditempatkan dengan tujuan. Tubuhnya membawa otot-otot pertempuran lama, tetapi wajahnya menunjukkan kelelahan, jenis yang tidak bisa hilang dengan tidur. Dia mengenakan jaket utilitas, celana jeans denim tebal, dan sepatu bot militernya, selalu bertali, selalu bersih. Di sisinya berjalan Logan, seekor Golden Retriever, baru lewat 5 tahun. Bulunya yang keemasan telah menjadi lebih gelap di sekitar telinga dan jalannya memiliki sedikit pincang karena cedera yang sudah lama sembuh tetapi tidak pernah dilupakan. Logan pernah berlatih di zona bencana, melacak korban selamat yang terkubur di reruntuhan. Dia memiliki ketenangan tentang dirinya, kesabaran yang memberinya kehadiran. Bagi anak-anak, dia adalah pelindung yang lembut. Bagi Jack, dia adalah keluarga. Mereka berbelok di tikungan dekat rumah sakit. Logan mengendus udara, lalu melambat. Jack memperhatikan perubahan itu seketika. "Ada apa, sobat?" Logan berhenti, telinganya tegak, matanya terkunci ke sisi jauh jalan. Sedetik kemudian dia menarik tali, tidak keras tetapi bertujuan. Jack mengikuti pandangannya melintasi persimpangan yang tenang. Dia melihat bentuk kecil terbungkus yang duduk di dekat dasar dinding bata. Lalu dia melihat wanita itu bersandar padanya. Alisnya berkerut. Ada yang salah, gumamnya lebih pada dirinya sendiri daripada anjing itu. Logan menarik lagi, lebih tegas, sekarang tubuhnya kaku. Jack berhenti berjalan. Momen itu meregang, berat dan tidak pasti. Dia melirik melintasi jalan yang kosong, menyipitkan mata lagi.
Dan kemudian, perlahan, dia berbalik. Logan sudah memimpin. Jack Carson menyeberang jalan seperti seorang pria yang bergerak melalui kabut, tidak tergesa-gesa, tetapi tertarik oleh sesuatu yang lebih dalam dari naluri. Logan, Golden Retriever-nya yang berumur 5 tahun, mengikuti dari dekat, bulu madunya berkilauan samar di bawah lampu jalan. Dinginnya malam musim dingin membungkus mereka berdua. Tetapi apa yang dilihat Jack di seberang jalan membuatnya lebih dingin daripada udara. Seorang gadis kecil, tidak lebih dari 9 tahun, duduk membungkuk di atas beton. Lengannya melingkari erat bungkusan kecil, adik bayinya, yang akan segera dia ketahui. Di sampingnya, seorang wanita merosot ke dinding bangunan, wajahnya memerah karena demam, anggota tubuhnya gemetar. Sesuatu di dada Jack bergejolak, bukan belas kasihan, dia telah tumbuh di sekitar cukup banyak hal itu untuk mengetahui itu tidak membantu. Tetapi sesuatu yang lebih berat, tanggung jawab yang lebih tua. "Kalian baik-baik saja?" tanyanya lembut, berhenti beberapa kaki jauhnya. Gadis itu mendongak. Mata coklatnya merah. Bibir bawahnya bergetar, tetapi dia tidak menjawab. Jack memperhatikan kemudian betapa eratnya dia memeluk bayi itu, bagaimana tubuh kecilnya melindunginya dari angin. Wanita itu bergerak di sampingnya. "Kami baik-baik saja," bisiknya serak. "Kami akan pindah." "Segera?" Jack berjongkok. "Siapa namamu, sayang?" "Emily." Suaranya seperti daun kering yang mengikis trotoar. "Ini Nuh. Dia adik bayiku dan dia..." Dia melirik wanita di sampingnya. "Ibuku." Jack mengalihkan pandangannya ke ibu itu, yang dulunya mungkin tinggi, elegan, tetapi sekarang terlipat pada dirinya sendiri seperti nyala api yang sekarat. Wajahnya pucat, tetapi pipinya terbakar karena demam. Keringat berkilauan di alisnya. Dia mungkin berusia 31, 32 tahun, tetapi beban kemiskinan dan penyakit telah membuatnya tampak lebih tua. "Sarah," tambahnya, bibirnya hampir tidak bergerak. "Kami tidak mencari masalah." Jack berdiri. "Kalian tidak dalam masalah, tetapi kalian butuh bantuan." Sarah menggelengkan kepalanya lemah. "Kami tidak punya asuransi, kami tidak bisa membayar. Mereka akan menolak kami." Jack tidak menjawab. Dia melirik Logan, yang perlahan mendekati Sarah, ekor rendah, postur tenang. Anjing itu mengendus tangannya dengan lembut, lalu menjilatnya sedikit, dengan sengaja, hanya sekali, seolah berkata, "Kamu terlihat." Sarah berkedip terkejut. Kemudian Logan berbalik dan menepuk Emily, menekan kepalanya dengan lembut ke lututnya. Gadis itu membeku pada awalnya, lalu perlahan membiarkan dirinya menyentuh bulu lembut di lehernya. Jack menarik napas, lalu berlutut lagi. "Sarah, dengarkan, aku tidak meminta dokumenmu. Aku memberitahumu, ikut aku. Kamu dan anak-anakmu sekarang." Sarah mencoba memprotes, tetapi ketika dia mendongak lagi, tekadnya retak. Bahunya merosot. Jack mengulurkan tangan, perlahan memberinya waktu sejenak untuk keberatan. Ketika dia tidak melakukannya, dia menyelipkan satu lengan di bawah lututnya, yang lain di belakang punggungnya dan mengangkatnya dari tanah. Dia sangat ringan. Emily melompat. "Jangan sakiti dia. Aku tidak akan membiarkanmu." Jack berkata dengan tenang. "Aku janji." Emily memeluk Nuh erat-erat dan mengikuti saat Jack berbalik. Logan berjalan di samping gadis itu tanpa disuruh, tubuhnya cukup dekat untuk disentuh. Dia melirik ke arahnya, tidak yakin, tetapi tidak menarik diri. Mereka menyeberang jalan bersama, satu prosesi tenang di bawah lampu yang berkedip-kedip menuju pintu kaca pusat medis Santo Grace yang bersinar. Saat mereka mendekati pintu masuk, lampu rumah sakit tumpah di trotoar, steril dan dingin, tetapi menjanjikan kehangatan di dalam. Emily ragu-ragu di ambang pintu. Jack berhenti, menunggu. Kemudian Logan mengambil satu langkah maju dan mendorong punggungnya dengan lembut. Dia berkedip sekali lalu melangkah melewati pintu geser. Di dalam rumah sakit, berdengung dengan cahaya buatan dan gumaman mesin yang jauh, Jack tidak menghentikan langkahnya. Masih memegangi Sarah di lengannya, dia membawa mereka menuju meja resepsionis. Dan saat pintu tertutup di belakang mereka, untuk pertama kalinya malam itu, angin beku tetap berada di luar. Pintu otomatis pusat medis Santo Grace tertutup di belakang mereka dengan desisan mekanis. Di dalam, lobi rumah sakit terang, dingin, dan sunyi,
kecuali suara bip mesin yang jauh dan gumaman rendah TV shift malam. Lampu putih steril memantul dari lantai ubin, menimbulkan bayangan panjang di bawah sepatu bot Jack Carson saat dia membawa Sarah menuju meja resepsionis. Emily mengikuti dari dekat, memeluk Nu ke dadanya, dan Logan berjalan diam-diam di sampingnya, telinga tegak, mata waspada. Di belakang meja berdiri seorang pria berusia awal 50-an. Kartu namanya bertuliskan R.L. Stanton, kepala administrator. Dengan rambut yang disisir ke belakang, beruban, dan postur tubuh yang kaku, dia lebih mirip seorang bankir daripada seorang pekerja medis. Rahangnya mengatup saat dia melihat mereka mendekat. Jack tidak menunggu basa-basi. Dia demam tinggi. Bayi ini kedinginan. Mereka butuh bantuan sekarang. Stanton tidak berkedip. Identifikasi? Asuransi? Mereka tidak punya itu, jawab Jack dengan tenang. Suara Stanton menjadi sedingin es. Kalau begitu mereka tidak bisa diterima. Kebijakan rumah sakit. Wajah Emily pucat. Sarah bergerak lemah dalam pelukan Jack, hampir tidak sadar. Kumohon, bisik Emily. Ibuku, dia sakit. Kumohon. Stanton menyilangkan tangannya. Ini bukan tempat penampungan. Kami tidak berwenang menerima pasien tanpa dokumentasi. Tidak ada kartu identitas, tidak ada asuransi, tidak ada penerimaan. Jack menarik napas perlahan. Suaranya menjadi tegang karena amarah yang terkendali. Kau memberitahuku bahwa kau akan membiarkan seorang ibu dan dua anak mati di lantai lobi karena sebuah formulir? Dari ujung meja, seorang wanita muda berseragam scrub bergeser dengan gugup, baru berusia 23 tahun, dengan rambut merah diikat menjadi ekor kuda berantakan dan bintik-bintik tersebar di pipinya. Dia mengenakan lencana yang bertuliskan, Amber, magang medis. Matanya melirik antara Jack dan Stanton. Diam-diam dia mengeluarkan teleponnya, menyelinap di belakang pembatas dan mulai merekam. Jack membungkuk ke depan, masih memegangi Sarah. Aku akan menanggung perawatan mereka. Namaku Jack Carson. Jalankan melalui aku. Bibir Stanton melengkung menjadi garis yang suram. Bukan begitu caranya. Kalau begitu beritahu aku bagaimana caranya, bentak Jack. Karena yang kulihat hanyalah seorang wanita sakit yang tidak akan bisa melihat matahari terbit kecuali seseorang menumbuhkan tulang punggung. Seorang penjaga keamanan terdekat mendekat perlahan. Dia adalah seorang pria tegap berusia 40-an, botak, dengan kumis tebal. Kartu namanya bertuliskan, Henderson. Dia tidak berbicara, hanya berdiri cukup dekat untuk membuat kehadirannya diketahui. Emily memeluk Nu lebih erat, lengan kecilnya gemetar. Aku tidak ingin ibuku meninggal, katanya lagi, hampir tidak terdengar, tetapi kata-kata itu memotong lebih dalam dari ancaman apapun. Momen itu membeku. Bahkan Logan, yang berdiri waspada di samping gadis itu, mengeluarkan rengekan lembut dan serak. Kemudian dari koridor, di luar meja depan, sebuah suara baru menerobos. Tenang, membumi, akrab. Jack Carson? Mereka menoleh untuk melihat seorang pria jangkung dan kurus berusia awal 60-an mengenakan jas putih. Rambutnya yang beruban disisir rapi ke belakang dan dia mengenakan kacamata berbingkai kawat tipis. Jas bordirnya bertuliskan, Dr. A. Willis, Kepala UGD. Jack berkedip tak percaya. Willis? Dokter itu mengangguk sekali. Kau menyelamatkan kaki putraku, musim gugur 2007. Kau tidak melupakan hal semacam itu. Dia melangkah maju dan dengan lembut menyentuh dahi Sarah. Demamnya tinggi. Paru-parunya terdengar kasar. Bayinya? Emily ragu-ragu, lalu mengangkat Nu untuk diperiksa oleh dokter. Wajahnya menjadi gelap. Mereka ikut denganku, katanya tegas. Stanton melangkah maju. Dr. Willis, kami tidak bisa menerima mereka. Saya katakan. Willis menyela tanpa meninggikan suaranya. Mereka ikut denganku. Aku akan bertanggung jawab penuh. Formulir apapun bisa menunggu. Dia berbalik ke perawat yang lewat, seorang wanita berbadan lebar dengan kepang pendek dan mata tajam. Siapkan triase, kamar 2. Oksigen dan cairan 4 hangat. Panggil perawat Bennett. Perawat itu mengangguk dan menghilang di koridor. Jack menatap Willis dengan takjub. Terima kasih. Willis menawarkan senyum tipis. Masih membayar utang.
Dia berbalik ke Emily dan memberi isyarat, "Ayo, sayang. Kamu juga." Kelompok itu bergerak menyusuri lorong, ketegangan lobi mundur di belakang mereka. Logan berjalan di samping Emily tanpa suara. Sarah tetap lemas dalam pelukan Jack, napasnya dangkal tetapi masih ada. Sementara itu, di belakang meja, Amber berhenti merekam dan menatap layarnya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut tetapi karena tujuan. Video itu sudah berjudul, "Veteran ditolak saat membawa wanita yang sekarat dan anak-anak." Apa yang dilakukan rumah sakit ini selanjutnya? Dia menekan unggah. Dalam keheningan yang menyusul, Stanton meluruskan jasnya, tidak menyadari bahwa sebelum malam berakhir video itu akan melintasi 50.000 tampilan dan menjelang fajar Santo Grace akan menjadi nama rumah tangga. Lorong di luar ruang gawat darurat berdengung dengan cahaya steril. Udara terasa masih kental dengan kelelahan dan dengungan fluoresen. Sarah telah dibawa melalui pintu ganda hampir 10 menit yang lalu dan setiap detik sejak itu terasa seperti setahun bagi Emily. Dia duduk di bangku plastik keras, punggungnya lurus, lengan melingkari erat bayi Nuh. Bayi berusia 2 bulan itu hangat di pangkuannya, dibedong dengan selimut lusuh. Napasnya lambat, damai. Emily tidak. Matanya terus melayang ke pintu, berharap mereka terbuka. Jack berdiri di dekatnya, bersandar ke dinding dengan tangan disilangkan. Tubuhnya, lebar tapi kurus, menutupi bayangan tenang di lantai. Dia tampak berusia 37 tahun, tetapi malam ini garis-garis di wajahnya membuatnya lebih tua. Lengan jaket militernya yang berwarna zaitun sudah tipis. Matanya terkunci pada apapun, seolah bergulat dengan hantu. Hanya dia yang bisa melihat. Dia akan baik-baik saja, kan? Suara Emily kecil, gemetar. Jack menoleh sedikit, mempelajarinya. Mereka membantunya sekarang. Itu yang penting. Emily mengangguk samar. Rambut kastanyenya yang kusut jatuh di pipinya, menempel pada garam air mata yang sudah kering. Dia menarik Nuh lebih dekat. Jack berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Siapa namanya? Nuh. Nama yang kuat. Dia mudah kedinginan, katanya. Aku mencoba membuatnya tetap hangat. Kau melakukannya dengan baik. Jack menunduk ke arah bayi itu. Kau melakukannya lebih baik daripada kebanyakan orang dewasa. Emily tidak mengatakan apa-apa, tetapi Logan, yang berbaring di lantai di samping kakinya, dengan lembut mengangkat kepalanya dan menyentuh lututnya. Dia mengulurkan tangan dan membelai bulunya dengan jari-jari gemetar. Jack ragu-ragu, kau tahu, aku pernah punya saudara perempuan. Emily mendongak. Namanya Ellie, lanjutnya. Dia meninggal ketika dia berusia 10 tahun. Pneumonia. Orang tuaku tidak punya asuransi. Mereka mengirimnya pulang dengan obat batuk dan harapan. Emily menatap, dia meninggal karena itu? Jack mengangguk. Mereka tidak mengatakannya seperti itu, tapi ya, mereka hanya melihatnya semakin parah. Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa saat. Kemudian Jack menambahkan dengan tenang, kurasa aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi pada orang lain. Emily menunduk ke arah Nuh lagi, ibu jarinya membelai pipinya. Suaranya berbisik, aku tidak ingin ibuku meninggal. Jack tidak menjawab. Sebaliknya dia meletakkan tangan yang mantap di bahunya. Genggamannya tegas, tidak kuat, hanya cukup untuk mengingatkannya bahwa ada seseorang di sana. Logan bergeser lebih dekat, meletakkan kepalanya di samping kaki Nuh yang terbungkus. Di seberang kota, di sebuah kantor yang remang-remang di Redwood Gazette, seorang wanita berusia 30-an duduk di depan layar laptop yang bersinar. Grace O'Donnell, seorang jurnalis lokal yang dikenal karena kecerdasannya yang tajam dan berita utama yang lebih tajam, membungkuk ke depan membaca rekaman yang dia terima melalui tip. Beberapa klip pendek, berkualitas rendah. Seorang pria berjaket militer berdebat dengan keamanan rumah sakit. Seorang gadis kecil memeluk bayi, seekor golden retriever di sisinya. Grace memiliki rambut merah kecoklatan lurus dan kacamata tipis bertengger di pangkal hidungnya. Dia mengenakan sweater pudar, lengan baju digulung sampai sikunya. Jari-jarinya berhenti di atas keyboard saat dia melayang di atas judul. Tentara dan anjing menyelamatkan ibu yang ditinggalkan. Rumah sakit menolak perawatan. Dia berpikir sejenak lalu menambahkan, kemarahan publik meningkat. Jam berdetak. Dia mengklik publikasikan. Kembali di rumah sakit.
Logan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Telinganya menegang. Jack segera menyadarinya. 5 tahun mengandalkan naluri anjing itu membuatnya mempercayai setiap sinyal. Langkah kaki bergema dari lorong. Seorang wanita mendekat dengan skrap putih memegang papan klip di dadanya. Kartu namanya bertuliskan, Elise Raymond, RN. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, dengan kulit putih, rambut pirang berpasir pendek, dan ekspresi lelah tapi lembut. Mata birunya yang pucat memindai Emily sebelum menetap pada Jack. "Kau Jack Carson?" "Ya." "Sarah stabil," kata Elise. "Dia memakai oksigen dan antibiotik 4. Kami menempatkannya di observasi. Dia akan istirahat selama beberapa jam, tetapi keadaannya jauh lebih baik daripada saat dia datang." Emily menghela napas seperti balon yang mengempis. Lututnya menekuk dan Jack mengulurkan tangan dengan cepat untuk menahannya. "Dia benar-benar baik-baik saja?" tanya Emily. Elise tersenyum tipis. "Ya. Kau membawanya ke sini tepat waktu." Jack mengangguk terima kasih. Elise menawarkan anggukan simpatik sebelum menghilang di lorong. Di meja depan dekat pintu masuk rumah sakit, kekacauan mulai terjadi. Paul Kinsey, petugas humas rumah sakit, seorang pria kulit putih berusia pertengahan 40-an dengan rambut klimis dan jas yang terlalu mahal untuk jam itu, berdiri membeku di depan monitor resepsionis. Di layar ada dashboard media sosial. "Kita sedang tren," kata resepsionis itu dengan tenang. Tagarnya sudah mencapai 200.000 tampilan dalam waktu kurang dari 1 jam. Kinsey menyipitkan mata ke layar. "Biarkan mereka masuk." "Logan, pahlawannya?" Skandal Extra? Telepon berdering, peringatan email berdengung. Monitor kedua menyala dengan notifikasi berita lokal. Seorang pembawa berita sudah menyerukan tanggapan publik. Sementara itu, di luar rumah sakit, kerumunan kecil mulai terbentuk. Bukan pengunjuk rasa, belum. Sebagian besar penonton yang penasaran memegang telepon merekam diam-diam. Di antara mereka, seorang pria parubaya dengan kamera berita mengenakan parka dengan logo stasiun. Yang lain, seorang mahasiswa, melakukan siaran langsung ke pengikut TikTok-nya. Di dalam, Jack duduk lagi. Emily menyandarkan kepalanya di bahunya, tidak lagi menangis. Nuh mengeluarkan cegukan lembut dan meringkuk lebih erat ke dalam pelukannya. Logan, yang selalu sabar, tetap di kakinya, satu cakarnya menekan lembut ke sepatunya. Jack melihat ke lorong tempat Sarah menghilang dan kemudian ke monitor yang menampilkan berita utama dari luar dinding. Sesuatu telah dimulai, dan kali ini dia tidak akan pergi. Pagi berikutnya tiba dengan dingin dan kelabu. Tetapi di dalam kamar 207 Rumah Sakit Santo Grace, beban malam telah mulai terangkat. Dinding putih steril dilembutkan oleh dengungan hangat monitor jantung dan desir tenang spray. Sarah, pucat tetapi sadar, berkedip bangun di bawah lampu fluoresen. Dadanya sakit dan bibirnya kering, tetapi dia masih hidup dan tidak sendirian. Di seberang ruangan, Emily duduk meringkuk di kursi, lengannya melingkari melindungi bayi Nuh, yang bergerak lembut dalam tidurnya. Matanya tertuju pada ibunya dengan campuran kewaspadaan dan harapan. Ketika Sarah mengerang samar dan bergeser, Emily melompat. "Ibu!" Suaranya pecah. Tatapan Sarah menemui putrinya. "Emily!" Suaranya serak. Emily mengangguk, air mata sudah menggenang. "Kau baik-baik saja. Kau benar-benar baik-baik saja." Sarah mencoba duduk tetapi gelombang pusing mendorongnya kembali. Wajahnya masih memerah karena demam, tetapi fitur-fiturnya yang kurus sekarang lebih lembut, tidak lagi dipelintir oleh rasa sakit. Dia berusia 36 tahun, tetapi memiliki tubuh yang lelah seperti seseorang yang 10 tahun lebih tua. Pipi cekung, rambut coklat kusam, ditarik ke belakang dalam kepang rumah sakit, dan tangan kapalan yang gemetar. Ketika dia mengulurkan tangan, Emily memegang tangannya erat-erat. "Kau pingsan di luar rumah sakit. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi seseorang datang. Seorang pria dan anjingnya. Mereka membawa kami masuk." Air mata tumpah di pipi Sarah. Selama berbulan-bulan dia telah berjuang untuk menyembunyikan penyakitnya, menjatah makanan, menjaga Nuh tetap hangat, dan melindungi Emily dari kehancuran dunia mereka. Rasa malu karena membutuhkan bantuan telah menggerogoti harga dirinya sampai tidak ada yang tersisa selain naluri untuk bertahan hidup. Sekarang kebaikan orang asing telah menghancurkan dinding terakhir itu. "Kau menyelamatkanku," bisik Sarah.
Kau dan anjing itu. Sementara itu, di sayap administrasi rumah sakit, ketegangan terurai. Dewan direksi telah mengadakan pertemuan darurat. Di balik pintu tertutup, udara kental dengan frustrasi dan rasa malu, Dr. Leonard Hale, direktur rumah sakit. Seorang pria berusia awal 60-an, tinggi, dengan rambut putih menipis dan mata abu-abu baja, berdiri di kepala meja konferensi. Dikenal karena kepatuhannya yang ketat pada protokol, Hale sekarang menemukan dirinya di pusat badai yang tidak dia duga. Dia mengetuk tweet yang dicetak dengan buku jarinya. Ini sudah menjadi nasional. Tanya Brooks, penasihat hukum rumah sakit hampir tidak berusia 30 tahun, pirang dengan kacamata bundar dan nada bicara yang terpenggal menyesuaikan blazernya. Kami telah meninjau rekaman dan kesaksian. Staf keamanan melanggar kebijakan akses darurat rumah sakit. Perawat penerima gagal mengikuti protokol perawatan yang penuh kasih. Kita terekspos secara publik atau hukum? Tanya Hale. Keduanya. Pemungutan suara dilakukan dengan cepat. 2 anggota staf ditangguhkan. Kepala penerima ketiga diberhentikan seluruhnya. Pernyataan resmi disusun, tetapi bahkan Hale tahu bahwa pengendalian kerusakan hanya akan berjalan sejauh ini. Kembali di bangsal pasien, Jack berdiri tepat di luar kamar Sarah. Dia belum masuk. Sesuatu dalam dirinya ragu-ragu, mungkin takut mengganggu reuni suci keluarga, atau mungkin hantu kehilangannya sendiri berbisik lagi. Logan duduk di sampingnya, ekornya menyapu lantai dengan ringan. Golden Retriever berusia 5 tahun itu telah berada di sisi Jack melalui pemulihan penyebaran. Dan sekarang, malam yang aneh ini di rumah sakit sipil, bulunya berkilauan di bawah lampu lorong, matanya waspada tetapi tenang. Emily muncul dengan tenang. Dia sudah bangun. Jack mengangguk. Aku akan membiarkannya istirahat. Emily ragu-ragu, lalu merogoh sakunya. Aku membuat ini. Dia mengeluarkan selembar kertas kecil yang dilipat, lalu berlutut di samping Logan dan menyelipkannya ke dalam lingkaran kerahnya. Itu diikat dengan pita ungu. Jack mengangkat alis. Apa itu? Surat, kata Emily, tersenyum malu-malu. Untuk Logan. Katanya terima kasih dan bahwa aku pikir dia adalah penjaga, seperti penjaga gerbang, yang tidak pernah tidur. Jack terdiam sejenak. Matanya melembut. Dia lebih dari sekadar anjing, tambah Emily. Jack menunduk ke arah Logan, ke bekas luka di sepanjang kaki depannya dari misi di Kandahar, ke mata lembut yang telah mengawasi lebih dari sekadar saudara-saudara medan perang. Pada saat itu Jack melihat bukan alat, bukan tentara, tetapi seorang teman, sebuah jiwa. Ya, katanya dengan lembut, dia memang lebih dari sekadar anjing. Seiring berjalannya hari, Sarah mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dia berbicara dengan pekerja sosial rumah sakit yang membantu menyiapkan Medicade sementara sambil mengatur masa inap observasi yang lebih lama. Emily tidak pernah meninggalkan sisi ibunya kecuali untuk mengambil air atau mengayunkan Nuh. Di seberang kota, video konfrontasi Jack terus beriak. Outlet berita menayangkan kisah tentang tentara dan anjing yang diam. Bagian komentar dipenuhi dengan kemarahan, kekaguman, dan kecurigaan dalam ukuran yang sama. Pengunjuk rasa berkumpul di luar rumah sakit dengan tanda. Tetapi di dalam kamar 207, kebisingan itu jauh, teredam. Sarah menangkup wajah Emily, suaranya masih serak tetapi dipenuhi dengan kekaguman. Kau melakukan segalanya dengan benar, sayang. Dan pria itu? Dia tidak harus berhenti. Emily tersenyum. Dia tidak bertanya, dia hanya membantu. Sarah mengangguk perlahan. Orang seperti itu langka. Di luar ruangan, Jack berdiri mengawasi Logan di sisinya, pita ungu kecil itu berkibar lembut dari kerah anjing itu. Penjaga itu telah melakukan pekerjaannya dan di suatu tempat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Sarah menutup matanya, bukan karena takut tetapi dalam damai. Kabin kayu kecil itu berdiri di tepi jalan sempit yang dibingkai oleh pohon aras tinggi, atapnya lapuk oleh bertahun-tahun angin dan hujan Pasifik. Beranda miring berderit di bawah sepatu bot Jack saat dia membuka pintu. Bagi Sarah dan anak-anak, itu tidak banyak, hanya 3 kamar dan perapian, tetapi bagi Sarah itu tampak seperti kastil. Jack menggendong Nuh dalam pelukannya. Emily memegang tangan ibunya. Saat mereka melangkah masuk, kehangatan dari kompor besi kecil menyelimuti mereka, memenuhi ruangan dengan aroma pinus yang terbakar. Sarah berhenti di ambang pintu, membiarkan keheningan tempat itu menenangkan dirinya.
Sarah masih pucat kulitnya, rapuh seperti tisu, tetapi warna telah mulai kembali ke bibirnya. Di siang hari, fitur-fiturnya yang cekung tampak lebih lembut. Dia berusia 36 tahun, dengan rambut coklat tipis yang ditarik menjadi simpul longgar, mata yang dulunya berkilauan, sekarang kusam karena berbulan-bulan kelaparan dan ketakutan. Jalannya lambat, hati-hati, masih dalam pemulihan. Tetapi ada sesuatu dalam posturnya yang telah bergeser, kekuatan halus yang telah kembali. Jack membimbing mereka ke ruang tamu kecil. Ada kamar tidur di sana, katanya pelan, menunjuk ke kanan. Kau bisa istirahat, Emily. Aku menyiapkan dipan untukmu di samping ibumu. Emily mendongak sambil memeluk adik laki-lakinya. Di sini hangat. Jack tersenyum tipis. Kompor itu butuh sedikit meyakinkan. Sarah berhasil tertawa lelah. Itu adalah suara pertama darinya yang bukan rasa sakit atau permintaan maaf. Kemudian malam itu, saat senja tiba di luar dan hutan berubah menjadi bayangan, Logan berbaring di depan pintu kamar tidur Sarah. Bulu emasnya berkilauan di bawah cahaya api. Dia berusia 5 tahun, masih kuat, tetapi lebih tenang daripada kebanyakan anjing seusianya. Matanya mengikuti Sarah setiap kali dia bergerak. Malam itu, seperti setiap malam sejak rumah sakit, dia menolak untuk tidur di tempat lain. Apakah dia selalu seperti itu? Tanya Sarah pada Jack. Saat mereka berdiri di dapur, Jack membilas panci di bawah air hangat kuku. Tergantung. Dia dulu tidur di sampingku, tetapi setelah kandahar dia berubah. Dia mendengarkan lebih keras, menonton lebih lama. Kurasa dia selalu menunggu sesuatu. Sarah mengangguk atau seseorang. Jack menoleh padanya. Dia bersandar di dinding, tangan menyilang, ekspresinya sulit dibaca. Cahaya yang berkedip membuatnya tampak lebih muda, atau mungkin hanya menghilangkan sebagian dari kelelahan. Kenapa kamu membantu kami? Tanyanya dengan lembut. Jack mengeringkan tangannya dengan handuk karena tidak ada yang membantu adik perempuanku. Sarah tidak berkata apa-apa, tetapi matanya terpaku pada Jack. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia tidak perlu melakukannya. Dalam keheningan itu, rasa sakit mengalir di antara mereka seperti air pasang. Emily mengintip dari lorong. Bolehkah kita minum teh? Jack mengangkat alis. Apakah anak 9 tahun minum teh? Emily menyeringai untuk pertama kalinya. Teh rumah sakit itu menjijikan. Mungkin tehmu lebih enak. Sarah menatap putrinya dengan kaget, air mata hampir terbentuk. Sudah hampir 2 tahun sejak Emily tersenyum tanpa dipaksa. Jack memberi isyarat ke arah ketel. Kita akan menguji teorinya. Mereka berkumpul di dekat perapian, Logan berbaring di kaki mereka seperti karpet hangat. Jack menyerahkan cangkir kepada Sarah. Tangannya sedikit gemetar saat dia memegangnya. Panasnya menenangkan jari-jarinya. Emily bersandar di bahunya menggendong Noah yang dibungkus dengan selimut biru bersih. Jack menemukannya di dalam kotak perlengkapan militer. Ini pertama kalinya aku merasa aman dalam. Aku tidak tahu sudah berapa lama, bisik Sarah. Jack tidak menatapnya, hanya menatap api. Keamanan itu tenang. Kebanyakan orang tidak menyadarinya sampai hilang. Malam semakin larut. Angin mengetuk jendela dengan lembut, tetapi di dalam kabin udaranya tetap tenang. Kemudian, ketika semua orang sudah tidur, Jack duduk sendirian di tangga beranda, Logan di sampingnya. Bintang-bintang di atas kepala berkilauan di antara cabang-cabang pinus. Jack menyesap kopi dari cangkir enamel yang retak. Logan bergerak, telinganya berkedut. Jack menggaruk belakang leher anjing itu. Kamu memilih mereka, gumamnya. Aku hanya mengikuti. Di dalam, Sarah berbaring terjaga. Dia memperhatikan Emily bernapas di sampingnya, Noah meringkuk di antara mereka. Pikirannya melayang ke trotoar dingin di luar rumah sakit, kerasa takut yang dia rasakan ketika Jack mendekat. Sekarang orang yang sama itu memberi mereka api, cahaya, dan teh. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi untuk malam ini pintu tetap terbuka. Hujan kembali turun malam itu, bukan badai tetapi gerimis yang terus-menerus berbisik yang menempel di jendela kabin tua Jack seperti ingatan yang menolak untuk pergi. Di dalam, perapian menyala redup dengan cahaya kuning. Logan berbaring meringkuk di sampingnya, ekornya berdebam lembut setiap kali seseorang lewat. Emily, dengan gaun tidur flanel yang terlalu besar untuknya, sedang membangun menara dari balok-balok kayu sementara Sarah dengan tenang mengayunkan Noah,
Dada kecilnya naik turun seirama dengan derit kursi goyang tua. Jack berdiri di dekat jendela menyaksikan kabut bergulung masuk melalui pohon-pohon pinus, jenis kabut yang menelan suara dan waktu. Dia merasakannya di tulangnya. Sesuatu akan datang. Ketukan, menghancurkan ketenangan. Logan mengangkat kepalanya terlebih dahulu, telinganya menegang. Jack berjalan ke pintu, berhati-hati, menegangkan bahunya. Ketika dia membukanya, hawa dingin masuk seperti hantu. Berdiri di sana adalah seorang pria, tinggi, mungkin awal 40-an, dengan rambut pirang menipis disisir ke belakang dengan hujan dan rahang kaku diarsir dengan janggut 5 hari. Jaket kulitnya basah kuyup, sepatunya berlumpur. Mata birunya tidak dipenuhi dengan kekhawatiran tetapi perhitungan. "Sarah," katanya datar, "kita perlu bicara di dalam." Sarah membeku. Dia secara naluriah menggenggam Noah, menutup matanya lebar-lebar karena tidak percaya. "Thomas," bisiknya. "Thomas Redford." Dia tidak terlihat dalam 3 tahun. Sejak malam dia pergi setelah pertengkaran sengit, meninggalkan Sarah hamil dan Emily tanpa ucapan selamat tinggal. Tidak ada uang, tidak ada pesan, hanya ketidakhadiran. Jack melangkah di antara mereka. "Kamu seharusnya tidak berada di sini." Thomas mengejek, "Dan kamu adalah seseorang yang tidak lari ketika keadaan menjadi sulit." Thomas mengalihkan pandangannya, menatap mata gadis kecil yang mengintip dari balik kusen pintu. "Emily," katanya lebih lembut sekarang, tetapi itu terdengar salah seperti orang asing yang membaca dari naskah. Suara Sarah kembali, tajam dan penuh amarah, "Kamu tidak boleh menyebut namanya. Aku ayahnya. Kamu berhenti menjadi itu pada hari kamu pergi." Ekspresi Thomas mengeras, "Aku mengajukan hak asuh." Pintu terbanting menutup di wajahnya. Malam itu kabin sunyi lagi, tetapi ketegangan tetap ada seperti kabut di luar. Sarah duduk di meja dapur, jari-jarinya yang kurus gemetar di atas dokumen hukum yang Jack temukan melalui seorang teman lama tentara yang sekarang bekerja pro bono. Jack bersandar di konter, hoodie hijau militernya ditarik kencang, menutupi angin. "Dia tidak bisa menang," katanya dengan tegas. "Hakim tidak suka hantu mencoba bermain rumah." Sarah menghela napas. Dia punya uang dan wajah yang bersih. Dia juga memiliki catatan penelantaran. Tidak ada kontak, tidak ada dukungan. "Dan kamu punya rumah ini." Kata-kata Emily dan seekor anjing Golden Retriever yang praktis menjadi terapis. Tawa lemah lolos dari bibirnya. "Kamu pikir Logan bisa bersaksi?" Jack tersenyum. "Mungkin saksi terbaik kita." Di lantai atas, Emily meronta dalam tidurnya. Tangisan tenangnya menembus dinding tipis kabin. Logan segera berdiri, berlari ke tangga dan menggaruk pintunya dengan lembut. Jack membukanya. Di dalam, Emily duduk tegak gemetar. Lengannya terulur. Tanpa kata, Logan melompat ke tempat tidur, meringkuk di sekelilingnya dengan melindungi. Dia membenamkan wajahnya di bulu emasnya. Sarah berdiri di dekat pintu menyaksikan pemandangan itu terungkap dalam diam. Mata Jack bertemu dengan matanya. Dia masih memimpikannya. Sarah berbisik, bahkan setelah semua ini, kali ini. Keesokan harinya membawa ketukan lain di pintu, yang ini lebih lembut. Seorang wanita berdiri di luar, usia pertengahan 30-an, pendek, ikal kastanye, di bawah topi kanvas, tas kurir tersampir di bahunya. Laura Brenner, reporter untuk Ashlyn Daily Chronicle. "Aku di sini bukan untuk menggali kotoran," katanya cepat. "Aku membaca tentang apa yang terjadi secara online. Aku ingin menceritakan kebenaran." Sarah ragu-ragu, tetapi Jack mengangguk. Mereka membiarkannya masuk. Pertanyaan Laura sopan. Dia mencatat dengan cepat, mata hijaunya tajam di balik kacamata berbingkai kawat. Dia mengambil gambar Logan yang berbaring di samping Emily. Kabin, perapian. 2 hari kemudian artikelnya muncul di halaman depan Chronicles, ditinggalkan, tetapi tidak sendirian. Janji seorang tentara, perjuangan seorang ibu. Itu menjadi viral dalam hitungan jam. Pesan masuk, sumbangan, surat dukungan, bahkan tawaran bantuan hukum gratis dari firma hukum keluarga di Portland. Rumah sakit mengeluarkan permintaan maaf publik. Dan Thomas. Dia terdiam. Sidang hak asuh dijadwalkan pada akhir minggu. Di ruang sidang, Sarah berdiri tegak dalam gaun pinjaman. Rambutnya disisir,
posturnya bangga. Jack mengenakan seragam marinirnya yang lama, biru, bersih dan terlipat. Logan duduk di tumitnya, tenang, matanya memindai setiap sudut seperti penjaga. Di seberang lorong, Thomas tampak gugup. Pengacaranya berbicara cepat tapi hampa. Hakim, Helen Whitmore, seorang wanita berambut perak berusia 60-an dengan aura seseorang yang tidak sabar dengan omong kosong, mendengarkan dengan tenang. Dia hanya mengajukan satu pertanyaan kepada Sarah. Apakah kamu mencintai anak-anakmu? Air mata menggenang di mata Sarah, dengan semua yang kumiliki. Kemudian dia menoleh ke Emily. Gadis kecil itu duduk kaku di kursinya, kakinya berayun di atas tanah. Emily, kamu ingin tinggal dengan siapa? Suara Emily hampir tidak terdengar, bukan dia. Selesai. Sarah diberi hak asuh penuh. Thomas pergi tanpa sepatah kata pun. Kembali di kabin. Sarah jatuh ke pelukan Jack di dapur, menangis bukan karena kesedihan tetapi karena kelegaan. Logan berbaring di samping Emily sekali lagi malam itu, kepala di pangkuannya, dan Sarah berdiri di tangga menatap Jack. Dia sedang memperbaiki pintu. Thomas telah membanting begitu keras. Dia tetap tinggal. Pohon-pohon pinus berdiri lebih tinggi musim semi itu, hijaunya diperdalam oleh hujan lembut Ashland. Angin hangat berkibar di gorden di kabin kayu tua, sekarang baru dicat dan diperbaiki, bukan lagi tempat perlindungan tetapi tempat permulaan. Atap telah diperbaiki. Kebun, yang dulunya liar, sekarang memegang barisan rapi tomat, lavender, dan aster liar, dan di gerbang tergantung tanda yang dilukis dengan tangan di bawah lentera kuningan. Di sini pintu tidak pernah terkunci. Jack Carson, sekarang 39 tahun, berdiri di beranda dengan kemeja putih dengan lengan digulung dan jeans pudar yang berdebu dengan serbuk gergaji. Rambutnya yang dulu dipotong pendek telah tumbuh lebih panjang, menyentuh bagian atas telinganya, dan meskipun garis-garis di sudut matanya semakin dalam, ada keringanan di dalamnya yang tidak ada setahun yang lalu. Di sampingnya berbaring Logan, sekarang 6 tahun. Bulu emasnya yang dulu mengkilap telah mulai memudar di sekitar moncongnya dan dia bergerak lebih lambat dari sebelumnya, tetapi matanya memegang kebijaksanaan yang sama. Setiap sore dia masih mengklaim beranda sebagai pos pengamatannya. Ekornya berdebam ketika Emily kembali dari sekolah atau ketika bayi Noah terkikik di halaman. Di dalam, rumah itu berdengung dengan jenis kebisingan yang dulunya tampak tidak terjangkau. Tawa, langkah kaki lembut, gemerincing peralatan makan. Sebuah lagu pengantar tidur didengungkan di dapur. Sarah, sekarang 35, bergerak dengan anggun. Tubuhnya yang tinggi dan ramping mengenakan jeans dan kemeja flanel, dan rambut merahnya, yang dulunya rapuh karena stres, sekarang bersinar lagi dengan kehangatan tembaga. Lekukan di bawah matanya telah melembut dan ketegangan dalam suaranya telah mencair menjadi tenang. Dia menuangkan teh ke dalam cangkir yang tidak cocok, menyenandungkan lagu lama saat Emily mencoret-coret di dekatnya di lantai kayu. Emily, 10 tahun sekarang, telah berkembang menjadi gadis yang cerdas dan penuh perhatian. Dia memiliki mata ibunya yang lebar dan hijau, dan kebiasaan mengetukkan pensilnya ke bibirnya ketika sedang berpikir keras. Hari ini dia mewarnai dengan lidah yang tajam dan fokus, menjulur sedikit saat dia menguraikan Logan di ladang aster. Di sebelahnya ada seorang pria tinggi dengan bahu lebar, Jack, dan seorang wanita tersenyum dengan bayi di pinggulnya. Noah, sekarang, berjalan goyah dengan kaki balita, terhuyung-huyung di lantai dengan baju tidur dinosaurus. Dia jatuh di pantatnya dengan pekikan tawa. Telinga Logan menajam, tetapi dia tidak bergerak dari tempatnya yang cerah, hanya mengibaskan ekornya sekali sebagai tanda persetujuan. Pagi itu mereka pergi ke pengadilan. Jack, dengan tangan gemetar, telah menyerahkan amplop manila dengan dokumen yang telah dia persiapkan selama berbulan-bulan. Sarah diam sepanjang perjalanan ke sana, jari-jarinya saling bertautan erat di pangkuannya, hanya melirik Jack ketika dia pikir dia tidak melihat. Hakim adalah seorang wanita pendek dan tanpa basa-basi dengan rambut abu-abu dan suara lembut. Setelah membaca petisi, dia mengajukan satu pertanyaan. Tuan Carson, mengapa Anda ingin mengadopsi anak-anak Sarah? Jack menatap Emily, lalu pada Noah di pangkuan Sarah, lalu akhirnya pada Logan, yang telah diizinkan untuk duduk di belakang ruang sidang berkat pengalamannya sebelumnya sebagai K9. Karena aku sudah menjadi milik mereka, katanya. Hakim mengangguk, jadi-jadilah. Sekarang di rumah. Sarah meletakkan tangan di lengan Jack. Itu resmi, katanya. Kamu terjebak dengan kami. Dia tersenyum, semoga saja begitu. Emily menyela mereka dengan teriakan kemenangan. Selesai,
Dia mengangkat gambarnya. Logan di halaman depan sedang memalu tiang pagar, Sarah menggendong bayi Noah dengan matahari bersinar di belakangnya, dan di atas mereka di gerbang kecil, digambar dengan krayon coklat, ada tanda yang bertuliskan, "Di sini, pintu tidak pernah terkunci." Jack berlutut sejajar dengannya. "Itu indah, Em." Dia berseri-seri. "Aku ingin menggantungnya di kulkas selamanya." Kemudian malam itu, ketika Noah sudah dimasukkan ke tempat tidur dan Sarah sedang melipat cucian di beranda, Emily merangkak ke sisi Logan, menyandarkan pipinya ke bulunya yang lembut. Anjing tua itu tidak bergerak, hanya menghela napas puas. Jack melangkah keluar dan bersandar di pilar beranda memperhatikan mereka. Sarah bergabung dengannya dengan tenang. "Dia mengatakan sesuatu padaku pagi ini," kata Sarah. "Dalam perjalanan ke pengadilan." "Apa itu?" Dia berkata, "Sekarang aku tidak perlu menangis di luar rumah sakit lagi." Jack tidak menjawab. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut melingkarkan lengannya di bahu Sarah. Angin melewati pepohonan seperti lagu. Bintang-bintang berkedip di atas mereka. Dalam keheningan malam itu, tanpa alarm, tanpa ancaman, tanpa ruang tunggu atau pintu terkunci, dunia akhirnya menghela napas. Di dalam rumah. Gambar itu berkibar di kulkas, dipegang oleh magnet berbentuk kaki emas. Terkadang mukjizat yang kita doakan tidak datang dengan guntur atau kilat. Mereka tiba dalam bentuk seorang tentara yang lelah, seekor anjing berhati emas, atau keberanian diam-diam seorang gadis kecil yang menggendong adiknya di bawah langit malam yang dingin. Di dunia di mana pintu sering ditutup bagi mereka yang paling membutuhkannya, kisah ini mengingatkan kita, cinta membuka gerbang. Bukan suatu kebetulan bahwa Jack berjalan lewat malam itu. Bukan suatu kebetulan bahwa Logan berhenti. Ketika dunia berpaling, rahmat melangkah masuk dengan lembut tetapi kuat, dan mungkin, hanya mungkin. Itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia masih bekerja melalui orang-orang dan jeda, melalui doa-doa yang dibisikkan dan tangan yang gemetar. Biarkan kisah ini menjadi pengingat Anda bahwa harapan tidak pernah hilang, bahwa bahkan di saat-saat tergelap Anda, seseorang mungkin masih berkata, "Ikutlah denganku." Seseorang mungkin masih membawamu. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan bagikan dengan seseorang yang membutuhkan pengingat bahwa kebaikan masih ada. Tinggalkan komentar dan ketik amin jika Anda percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Berlangganan saluran kami untuk kisah nyata lainnya yang menyinari kegelapan. Semoga Tuhan memberkati Anda dan semua yang Anda kasihi.